Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasriani, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dalam mengatasi hutang luar negeri dalam mata kuliah Kebijakan Fiskal Islam. Langsung saja. Kebijakan fiskal dalam mengatasi hutang luar negeri. Hutang luar negeri. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditur di luar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 bahwa pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan rupiah maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh pemberi luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya itu alternatif kebijakan fiskal dalam mengatasi utang luar negeri. Pertama itu pembatalan pinjaman baru. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu Indonesia dalam upaya menutupi defisit APBN akibat pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang besar. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan persoalan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan pembatasan pinjaman baru, yaitu hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur serta pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengurangi pinjaman yang bersifat program, hanya menghasilkan produk kebijakan, sehingga output pinjaman baru diharapkan dapat berpotensi memberikan multiplier effect yang tinggi di masa mendatang dan meningkatkan devisa negara. Di samping itu, perlu diberlakukan ketentuan terhadap pinjaman baru yang mengatur suku bunga yang lebih murah, masa pinjaman lebih panjang, serta tidak ada persyaratan yang memberatkan pemerintah. Yang kedua, peningkatan penerimaan pajak. Target terhapusnya utang luar negeri Indonesia dirasakan memang sangat cukup sulit untuk dicapai apabila tidak didukung oleh upaya keras terhadap peningkatan penerimaan negara, yaitu dari sektor pajak. Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini dapat mengurangi ketergantungan akan utang luar negara Indonesia. Yang ketiga, sinergi BUMN. Salah satu alternatif mengurangi utang luar negeri adalah dengan menggandeng BUMN dalam pandangan infrastruktur tanpa mengandalkan investasi yang asing atau pinjaman luar negeri. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri yang dimiliki oleh BUMN, sehingga akan dapat meningkatkan kontribusi pajak dan dividen BUMN terhadap penerimaan negara. Untuk itu diperlukan penetapan kembali kinerja BUMN sehingga BUMN dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara. Yang keempat itu pengelolaan utang. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban utang luar negeri adalah sebagai berikut. Pertama, penundaan pembayaran angsuran pokok utang dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran utang dan bunga. Kedua, pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi kewajiban melaksanakan suatu program produk tertentu, seperti misalnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan. Terakhir adalah pembatasan atas seluruh atau sebagian utang. Selanjutnya, tujuan pengelolaan utang. Tujuan umum pengelolaan utang negara dapat dibagi per periode waktu, yaitu pertama, tujuan jangka panjang, mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara yang di dalam aktif dan likuid. Selanjutnya itu tujuan jangka pendek, memastikan tersedianya dana untuk menutupi defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan pandangan dalam pengelolaan utang yang diwujudkan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini dapat dilihat beberapa referensinya, dan terima kasih.